Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Ya, hari ini saya akan bersama-sama mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari malam Pak. Kita membaca dari Mazmur 136 ayat 10 sampai 26. Nah, saudara-saudara, ini Mazmur yang ditulis dalam bentuk antifonal ya. Jadi kita harus membaca bersahut-sahutan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di dalam bacaan Bapak Ibu, nanti setiap kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, nah itu Bapak Ibu yang baca ya. Saya membaca kalimat atasnya, begitu ya. Siap ya, kita tidak baca dari ayat 1, kita baca dari ayat 10. Mazmur nomor 136 ayat 10. Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terakhir, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, saudara-saudara, ayat hafalan kita secara khusus ayat 26 ya. Ayat 26 ini Anda bisa lihat ayatnya pendek sekali ya, saudara-saudara ya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Istilah Allah semesta langit ini adalah sebuah istilah yang biasa diberikan atau diucapkan oleh raja-raja Persia ya. Jadi ungkapan bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Istilah Allah semesta langit adalah sebuah istilah yang akrab atau biasa diucapkan oleh raja-raja Persia, raja-raja di zaman ketika bangsa Israel ada di pembuangan ya. Nah, saudara-saudara, dalam renungan kita saya bacakan bagi kita semua Mazmur 135 dan Mazmur 136 yang hari ini kita baca ya, memiliki beberapa kemiripan ya. Ini yang renungan yang diberikan oleh Pak Pendeta Yeremia ini saya lihat ada kesamaan dengan catatan kaki yang ada di Alkitab NIV ya, New International Version. Dikatakan bahwa kedua Mazmur ini memuji Allah karena karya ciptanya yang ajaib, itu yang kita hari ini tidak baca ya. Allah sebagai pencipta, Anda bisa lihat di
Mazmur 135 ayat 6 sampai 7 dan Mazmur 136 ayat 4 sampai 9. Allah sebagai pencipta. Nah, kalau untuk hal ini teman-teman atau Bapak Ibu saudara-saudara cukup mudah untuk percaya, ya, karena sebagai orang beragama pasti salah satu kepercayaan dasarnya percaya Allah itu pencipta. Nah, dikatakan yang kedua, Mazmur ini menggambarkan peran Allah dalam memelihara umatnya, yaitu Israel, ketika orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, ini bicara soal Allah sebagai penebus sekarang, ya. Nah, ini Allah sebagai penebus lebih sulit lagi dipercaya. Lebih sulit lagi dipercaya. Kalau Allah sebagai pencipta, sebagai umat beragama kita mudah percaya, ya. Tapi Allah sebagai penebus, nah ini yang tidak mudah diterima. Ini dicatat dalam Mazmur 135 ayat 8 sampai 9 dan yang kita baca tadi Mazmur 136 ayat 10 sampai 15 digambarkan tentang bagaimana Allah menebus Israel, membawa mereka keluar dari Mesir ya, dengan membunuh anak-anak sulung Mesir. Bapak Ibu pasti tahu cerita tentang tulah-tulah itu ya. Kemudian membawa Israel keluar dari Mesir dengan tangannya ajaib, dengan tangan Musa yang terentang, dengan membelah Laut Merah, ya, Laut Kolsom, atau ada juga yang menyebut Laut Teberau. Jadi kalau kita ada kuis Alkitab antara rayon ya, kita mesti tahu Bapak Ibu ya, nama lainnya Laut Merah itu Laut Kolsom atau Laut Teberau. Kemudian bagaimana Allah yang penebus itu menenggelamkan Firaun dan tentaranya, dan sisa-sisa peninggalannya, bagaimana kereta-kereta mereka, roda-rodanya itu masih ada sampai sekarang ditemukan ya, sisa-sisa peninggalan kereta-kereta kuda Firaun di bawah laut, di Laut Merah. Dan dikatakan bagaimana Allah itu adalah Allah yang memukul bangsa-bangsa. Nah, itu bagian ketiga. Jadi bagian ketiga itu mengenang bagaimana orang Israel itu memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan, sekarang Palestina nyebutnya ya. Dan perbuatan tangan Allah dalam menghalau raja-raja penyembah berhala yang menentang orang Ibrani. Ada beberapa nama raja yang tadi kita bacakan ya. Ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, dan sebelum menyeberang Sungai Yordan pun sebetulnya mereka sudah menghadapi raja-raja sebelum mereka menguasai tanah Kanaan ya. Jadi kita melihat ada raja-raja yang disebut, ada Raja Sihon, raja orang Amori, salah satu kerajaan Kanaan yang cukup besar, Raja Og, ya, dan bagaimana dicatat di sana Tuhan atau Allah memberikan negeri raja-raja tersebut kepada Israel. Nah, saudara, jadi kita melihat ada karya Allah sebagai penebus di sini dari mulai keluar dari Mesir sampai bagaimana Israel itu menguasai tanah Kanaan. Nah, saya bacakan renungannya lagi ya. Tema besar dari kedua Mazmur tersebut, Mazmur 135 dan nomor 136, adalah tentang Allah sebagai satu-satunya Allah yang sejati. Dan hanya Dia yang pantas kita puji. Nah, Mazmur yang kita baca ini adalah Mazmur pujian antifonal, yaitu sebagian jemaat akan menyanyikan kalimat pertama, tadi saya wakili ya, dan sebagian jemaat lain akan menanggapi dengan mengucapkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tadi diwakili juga oleh Bu Lili dan beberapa ya. Pola itu diulang-ulang di setiap ayat dari Mazmur ini, yaitu menyanyikan kebaikan Allah kepada kita, terutama bersama saudara-saudara seiman, akan mengingatkan kita kepada karakter Allah dan menggerakkan emosi kita untuk rindu mengucap syukur kepadanya. Terlebih bagi kita yang telah ditebus dari dosa oleh kasih Allah melalui pengorbanan anak tunggalnya Yesus Kristus. Nah, contohnya saudara-saudara ya, kita yang tinggal kini sudah mulai dengar suara-suara lagu-lagu Natal ya. Biasanya kita langsung, wah, Natal sudah dekat. Nah, tentunya ada perasaan-perasaan sesuatu yang berbeda ya, saudara ya, sesuatu yang dirindukan. Nah, Bu Lili sampai pasang di status, wah sudah suasana Natal, lagu-lagu Natal dari bukit-bukit. Nah, tapi saudara, semoga kerinduan kita bukan hanya kepada event Natalnya itu, tapi juga kerinduan kita adalah untuk melalui Natal ini tuh kita benar-benar melihat semakin banyak orang, keluarga kita, bahkan diri kita, terus mengalami karya Allah dalam hidup kita
yang sudah Ia nyatakan lewat pengorbanan anak tunggalnya Yesus Kristus. Biarlah yang kita rindukan tuh benar-benar Tuhan Yesus, bukan hanya eventnya. Nah, saudara renungkan hal ini. 1, alasan apa yang diberikan sampai 26 kali dalam Mazmur ini nama Allah dipuji. Saudara-saudara, ada 26 kali nama Allah dipuji, tapi kita nggak baca semua tadi ya. Kira-kira ada alasan apa, saudara-saudara ya? Nah, mungkin ini ada yang bisa kasih banyak pendapat ini ya. Wah, 26 pokoknya banyak lah gitu ya. Itu artinya kita harus banyak-banyak memuji Allah ya. Bisa juga. Tapi saudara, 26 itu juga mengingatkan tentang jumlah numerik alfabet Ibrani untuk kata Tuhan atau YHWH ya, Yahweh. Ini ingin menunjukkan bahwa setiap puji-pujian yang dinaikkan umat adalah untuk atau berfokus kepada Allah saja, kepada Tuhan saja. Nah, jadi saudara, dengan jumlah Mazmur ingin mengingatkan ya bahwa seluruh kata-kata kita, seluruh huruf-huruf yang menyusun kata-kata kita, itu biarlah semuanya itu mengingatkan akan kasih Allah kepada kita dan membawa puji-pujian kepadanya. Ya, membawa puji-pujian kepadanya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita ya hari-hari ini? Apakah dalam kehidupan kita bersama keluarga, bersama suami, istri, anak, orang tua, apakah kata-kata kita penuh dengan kata-kata berkat, puji-pujian kepada Allah yang mengingatkan kita dan orang lain akan karya Allah? Atau justru kata-kata yang mungkin membuat orang tuh jauh dari melihat kasih Allah dan karya Allah dalam hidup kita? Nah, ini pergumulan kita semua ya, termasuk saya dengan istri, dan istri dengan suami, dan seterusnya. Nah, saudara, biarlah seluruh syair-syair kata-kata kita merupakan puji-pujian kepada Allah, itu tidak percuma sampai 26 kali sesuai 26 huruf dalam alfabet Ibrani mencatat puji-pujian itu. Yang kedua, bagian mana dari Mazmur ini yang menunjukkan bahwa kasih Allah juga meraih mereka yang bukan Israel? Ternyata kasih Allah juga meraih mereka yang bukan Israel. Nah, kira-kira saudara, dari ayat-ayat di atas, ayat yang mana yang menunjukkan bahwa kasih Allah juga mencakup untuk mereka yang di luar hitungan sebagai Israel? Ayat 25, saudara ya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan makan. Roti itu makanan pokok, saudara. Kalau zaman dulu makanan pokoknya papeda, pasti yang disebut sama pemazmur papeda ya. Dia yang memberikan papeda kepada segala makhluk ya. Saya nggak kebayang kalau burung makan papeda, gimana ya tenggorokannya ya. Nah, saudara, tapi maksudnya di sini roti ini bicara soal makanan pokok, karena makanan pokok orang Timur Tengah kan roti. Mereka nggak kenal beras gitu. Mereka nggak mungkin kenal beras, tapi maksudnya tidak menjadikan itu sebagai tanaman pokok ya, karena mereka peliharanya gandum, cocok tanamnya gandum, dan makanan pokoknya roti. Itu sebabnya kita perjamuan kudus pakai roti kan, karena roti itu makanan pokok orang di zaman Tuhan Yesus begitu ya. Nah, kalau kita mungkin kalau mau mencoba mengalih bahasakan Mazmur ini, dia yang memberikan nasi kepada segala makhluk. Ya, kalau burung makan nasi masih mending lah ya. Nah, saudara, maksudnya intinya adalah dia yang memberikan pemeliharaan. Jadi roti itu lambang pemeliharaan kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini mengingatkan kita kepada ayat lain, Bapak Ibu, bukankah Allah itu yang memberikan hujan yang sama dan matahari yang sama, panas yang sama, baik kepada orang jahat maupun kepada orang baik. Bahkan Tuhan juga yang mengizinkan orang-orang jahat pun hidup di dalam prinsip-prinsip hikmat. Prinsip-prinsip hikmat itu prinsip-prinsip sebab akibat begitu. Makanya kita bisa lihat banyak orang non-Kristen, banyak orang yang bukan Kristen ya. Tapi karena rajin bekerja, dia kaya. Karena kan rajin pangkal kaya. Nah, katanya begitu ya, saudara ya. Titik-titik pangkal bodoh, malas ya. Saudara ya, pokoknya begitulah, hemat pangkal kaya, terus dan seterusnya ya, saudara. Jadi itu kan prinsip hikmatnya, sebab akibat ya. Nah, itu juga Tuhan izinkan, bahkan orang non Kristen pun
mengalami prinsip hikmat itu gitu di dunia ini. Makanya kita lihat meskipun dia bukan Kristen, tapi karena dia rajin, dia kaya, dia rajin, dia pintar, begitu kan. Nah, saudara, itu salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan sehingga manusia di dunia ini bisa mengembangkan kebudayaan, ya. Kita bisa hidup dengan rasa aman, tenang, karena Tuhan mengizinkan adanya prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara kita, di pemerintahan, di dalam hubungan sosial antar masyarakat. Makanya kita keluar rumah tidak langsung dirampok, ya. Kita meninggalkan rumah kita nggak dibakar orang, karena masih ada prinsip-prinsip hukum yang Tuhan tanamkan di hati manusia, meskipun dia bukan Kristen, gitu ya. Nah, saudara, itu yang menunjukkan pemeliharaan Allah kepada segala makhluk. Tidak heran ayat 26 melahirkan satu ayat yang kita tadi sebut sebagai ayat hafalan ya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, ya. Ini diucapkan oleh raja-raja kafir loh. Dalam tanda kutip kafir itu maksudnya raja-raja yang bukan Israel, raja Persia, Media Persia, itu yang mengucapkan kalimat ini. Setelah melihat hidup anak-anak Tuhan di pembuangan yang begitu luar biasa, mereka mengatakan terpujilah Allah semesta langit. Jadi nama Allah dipuji bahkan oleh mereka yang bukan umat Tuhan. Bahkan dari mulut orang-orang yang kita kenal sebagai tidak bertuhan pun keluar puji-pujian ini. Nah, nomor 3, menjadi renungan buat kita, apa alasan kita untuk memuji dan mengucapkan syukur kepada Allah hari ini? Saudara, memuji dan mengucapkan syukur kepada Allah bisa diwujudkan dengan cara yang paling sederhana, yaitu memuji dan mengucap syukur untuk keberadaan orang-orang di sekeliling kita. Sudahkah kita hari ini memuji, mengucap syukur untuk keluarga kita? Sudahkah hari ini kita memuji suami kita? Waduh, kamu hari ini wangi sekali, begitu ya. Nggak usah ditambahin kata tumben. Kalau kata tumben itu jadi menghina nanti ya. Wah, tumben. Jangan ya. Pokoknya puji aja. Wah, hari ini kamu ganteng sekali. Wah, hari ini kamu cantik sekali. Wah, kamu hari ini rajin ya, luar biasa. Terima kasih ya. Sudah ini ya. Ucapan terima kasih, pujian. Kiranya jangan pelit-pelit keluar dari mulut kita ya Bapak Ibu ya. Pujian, ucapan terima kasih, ucapan syukur ya. Itu cara kita memuji Tuhan dengan memuji atau dengan mengucap syukur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Untuk keberadaan mereka, untuk keberadaan mereka mengisi hari-hari kita ya. Nah, ada sebuah doa di sini, biarlah ini menjadi doa kita juga. Bapa yang tak terlihat oleh kami, terima kasih karena Engkau meyakinkanku untuk percaya bahwa visi dan kasih-Mu bagi setiap orang lebih baik dan lebih luas daripada kasih-Ku kepada diriku sendiri. Ya, bahkan kita kadang-kadang gagal untuk mengasihi diri sendiri, Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan jauh lebih mampu untuk mengasihi kita.